Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Sbilisiana absen 5. Saya Titik Yuliana dari absen 31. Saya Tara Amalia dari absen 30. Saya Faiz Putra Pratama absen 12. Saya Ilham Balita Ftazani absen 20. Saya Binar Badan absen 7. Baik, lanjut kita ke dalam diskusi kami. Di sini kami akan berdiskusi dan menjelaskan tentang robot Da Vinci. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa itu robot Da Vinci. Robot Da Vinci itu adalah robot bedah yang membantu dokter dalam melakukan sebuah operasi bedah. Jadi di situ tuh robot itu mempermudah pekerjaan dokter dalam melakukan sebuah operasi. Di sini apakah ada yang sudah tahu robot itu? Belum. Saya masih Kurang tahu saya lah. Saya tahu. Saya masih memiliki pengetahuan yang minim tentang robot Da Vinci, jadi mungkin harus dijelaskan terlebih dahulu. Jadi robot ini tuh cara kerjanya itu dibantu oleh dokter itu sendiri dengan menggunakan remote. Di situ tuh ada bagian-bagian lengan sendiri. Jadi ada sebuah lengan itu 2 sampai 3 lengan itu ada berisi kamera dan berisi kayak gunting atau apa yang buat membantu dokter itu mempermudah dalam pembedahan tersebut. Jadi apakah dengan robot itu sangat membantu pekerjaan dokter? Menurut saya sendiri itu cukup membantu, namun juga banyak resikonya kan. Jadi kayak ada kemungkinan ada terjadi kecelakaan dalam operasi seperti kesalahan dalam menangani operasi tersebut atau kesalahan yang nantinya bakalan timbul itu banyak. Mungkin dari yang lain bisa ditambahkan. Ada yang mungkin udah mengetahui atau ada yang kurang tahu nih tentang robot itu, bisa didiskusikan. Saya masih kurang tahu untuk robot itu sendiri itu apakah otomatis atau harus digunakan terlebih dahulu menggunakan seperti remote atau sejenisnya. Ya. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya itu robot itu dikendalikan oleh dokter itu sendiri dengan menggunakan robot. Jadi dokter itu duduk di tempat konsol dan kemudian mengemudikan robot tersebut dengan menggunakan remote yang tersedia di Ada kamera, kayak ada kamera. Ya, jadi itu sistemnya emang dibantu oleh dokter dengan menggunakan remote tersebut. Jadi nanti ada remote ini mengendalikan lengan 1, lengan 2, lengan 3, dan lengan-lengan tersebut juga ada bagiannya masing-masing dan ada kegunaannya masing-masing. Jadi di dalam ruang bedah itu cuma ada robotnya. Ada dokternya di ruang kontrol. Saya izin bertanya, misalnya apa itu alatnya konslet, kan ada yang kegagalan apa gimana itu yang tanggung jawab dari dokternya atau dari apa rumah sakitnya gitu? Mungkin kalau ada kejadian tersebut bisa ditangani oleh rumah sakitnya terlebih dahulu. Tapi jika masalahnya besar dan membawa nama perusahaan dari yang membuat robot tersebut, berarti itu terbawa juga. tanggung jawabannya dari pembuat robot itu sendiri. Ya, menurut saya juga itu kita harus nantinya akan dilakukan evaluasi tersendiri, seperti kayak apakah ini kesalahan dari pihak dokternya yang salah dalam memencet tombol-tombol dalam menggunakannya, atau emang dari perusahaan tersebut itu ada yang kurang baik, sistemnya itu kayak itu udah yang cacat, itu enggak yang sempurna gitu. Nanti juga mungkin ada evaluasi tersendiri dari pihak rumah sakit dan pihak perusahaan pembuat robot tersebut. Kemungkinan sih ya kayak gitu. Izin bertanya, apakah cara kerja robot Da Vinci itu efektif atau tidak? Efektif. Kemungkinan ya efektif. Tergantung yang mengatur gitu kan. Pemakainya tergantung dari yang menggunakannya. Efektif karena membantu proses jalannya pembedahan. Iya, jadi kalau pakai robot kan lebih presisi untuk apa? Mengetahui Ya, jalan-jalannya kan itu ada hitungannya sendiri. Ada kameranya tersendiri, ada Kalau waktu-waktunya, jadinya ya efektif. Lebih apa ya? Akurat lah. Lebih akurat ya. Jadi sangat Dari membantu dokter untuk proses pembedahan manusia. ya daripada kalau
kemungkinannya kayak dokter itu masih bagus ya, soalnya itu tenaga manusia sendiri. Namun jika dibantu robot itu kan lebih akurat lagi lah gitu hasilnya, iya, daripada itu juga. Kalau emang sebenarnya sih menurut saya ya, dengan adanya robot ini tuh mematikan tenaga kerja manusia. Namun robot ini juga menurut saya sendiri itu ada dampak positifnya bagi kesehatan, itu kayak bidang kesehatannya sendiri. Ya kan, apakah menurut kalian itu sama seperti yang saya atau emang ada sanggahan lain? Misalnya itu kalian dengan adanya robot ini itu masuk ke dalam positif atau negatif gitu. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Menurut saya sendiri itu ya 50% sama-sama ada negatifnya, ada positifnya. Cuma nantinya di kalangan sekarang kan banyak robot-robot gitu. Jadi kemungkinan menurut saya lebih banyak dampak negatifnya sih. Karena jadi pemicu Iya. kecelakaan. Ya, terus juga banyak itu pengangguran gitu. Menurut kalian itu gimana? Mungkin dari saya setuju atas tanggapan resmi, karena mungkin dari robot itu sendiri kan masih banyak kekurangan, masih banyak mungkin sistem-sistem yang belum mumpuni atau belum bisa membantu lebih 100% belum gitu lah ya. 100%. Dan pastinya rumah sakit harusnya melakukan riset ulang apakah robot tersebut efektif digunakan dalam Bidang kesehatan itu. ya bidang medis, apakah sudah layak 100% untuk mengubah semua sistem operasi dalam bidang medis, apakah sangat membantu. Dan mungkin di zaman sekarang belum 100% semua rumah sakit menggunakan sistem Iya. tersebut, karena masih banyak kekurangan, dan mungkin masih banyak rumah sakit yang belum yakin akan robot tersebut. Saya bertanya sama Faiz juga. Menurut Faiz ini tantangan apa yang dihadapi oleh perusahaan jika nantinya itu ada gitu kan kecelakaan tadi, ada resikonya, mempertimbangkan dengan perusahaan dan pihak rumah sakit kan. Itu apakah tantangan dari itu luas atau gimana, dan dampaknya itu apakah mungkin kayak cuma kecelakaan sedikit atau bahkan bisa mengambil nyawa orang gitu, gimana? Kalau menurut saya sendiri itu ketika ada kecelakaan tersebut itu ya tadi kemungkinan besar itu bisa menyebabkan yang nyawa itu sendiri. Terus yang kedua itu antara perusahaan tersebut membuat robot sama rumah sakitnya itu kemungkinan besar bisa terjadi salingnya seperti kurang yakin terhadap produknya tersebut gitu. Jadi kayak ganjing-ganjing gitulah. Susah. Yes. Jadi Brian, menurut kamu sendiri itu apakah penerapan robot tersebut itu efektif atau efisien dalam mempermudah pekerjaan dokter sendiri? Apakah malah menjadi ribet pekerjaan dokter loh? Kayak kalau pekerjaan dokter sendiri dilakukan oleh dokter kan langsung sigap gitu. Iya. Kalau pakai robot kan kita harus mengatur ini, mengatur itu. Menurut dia sendiri itu gimana? Menurut saya sih kayaknya cukup efisien lah, karena kan jadi membantu tenaga kerja para dokter gitu kan, jadi lebih cepat Mudah lah. ya Ya. gitu. Jadinya Lebih akurat, lebih ya gampang Ya. ditangani. Jadi tidak menguras energi terlalu banyak juga kan, dibantu itu mempermudah sih. gitu lah ya. Iya. Berarti menurut Dian sendiri itu lebih penerapan robot ini tuh membantu gitu. Iya, betul. Apakah ada tanggapan lain dari Titik? Bagi saya sih Kayak robot itu tuh, adanya robot itu dapat membantu atau malah mungkin banyak dampak negatifnya atau gimana? kebanyakan dampak negatif, karena kebanyakan nanti manusia banyak yang Nganggur, nganggur, iya. terus juga jadi Kerja- pekerjaan jadi sangat sulit didapatkan. mencarinya gitu. Ya, mencari Iya. pekerjaan sangat sulit karena Udah semua tergantikan oleh dari robot-robot gitu lah ya. Iya. Terus Jadi kayak lebih baik itu kayak dikurangin robot-robotnya. sementara saya Sedikit menyanggah untuk Titik, mungkin
penggunaan robot itu dapat membantu semua dokter. Jadi cukup efisien kan? Nah, karena efisien dan memudahkan untuk pekerjaan dokter untuk mengoperasikan, jadi mungkin ada beberapa rumah sakit yang spesial itu membutuhkan robot tersebut untuk mempermudahkan dokter. Jadi mungkin kalau misal dikurangi, saya kurang setuju. Jadi emang semuanya itu ada dampak positif dan dampak negatifnya ya. Jadi kayak positifnya emang itu dapat mempermudah seperti yang Brian katakan. Namun juga ada dampak negatifnya seperti itu banyak manusia yang nganggur, terus ada yang mungkin terjadi kecelakaan kan. Nggak mungkin 100% itu robot itu seperti manusia yang tahu semua hal gitu. Paling robot kan ada yang sistem dari sana tapi nggak semua menguasai kan. Jadi mungkin dampak negatifnya seperti itu ya. Dan solusinya ya mungkin diterapkan di berbagai Rumah sakit spesialis. Perusahaan perlu evaluasi lebih Iya, lanjut perusahaan. dan memproperkan segala sistemnya untuk menghadapi di masa mendatang. Ya, terus juga mungkin solusinya biar tidak banyak pengangguran, mungkin kayak jangan kayak semuanya itu jangan apa-apa robot ya. Jangan apa-apa Kayak sama kita robot. juga harus mengambil tenaga kerja manusia seperti itu. Jadi apakah sudah paham semua tentang robot Da Vinci ini? Sudah. Baik, jadi mungkin kesimpulan dari diskusi kita hari ini tuh robot Da Vinci itu robot bedah yang dapat membantu dokter dalam Bidang medis. bidang medis dalam mengerjakan sebuah operasi. Udah. Jadi itu ya di situ ada dampak negatif dan dampak positif. Seperti dampak negatifnya banyak kecelakaan yang akan terjadi, penganggurannya banyak, dan itu kayak ketergantungan kita terhadap robot-robot atau AI. Jadi kalau dampak positifnya sendiri itu dapat mempermudah operasi, mempermudah dokter dalam mengefisiensikan waktu seperti itu ya. Oke. Baik, terima kasih dari kelompok 1. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.